Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru penguji, uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Ida Guswati. Saya adalah seorang guru di SMA Negeri 1 Bengkunat, Kabupaten Pesisir Barat. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan periode 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Lampung dengan nomor induk mahasiswa PPG 23130611853. Pada hari ini, Rabu, tanggal 6 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Bengkunat, Kabupaten Pesisir Barat, di kelas 10 dengan materi dasar-dasar pemetaan. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih bisa bertemu bertatap muka ya dalam pembelajaran selanjutnya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Silakan ketua kelasnya dipimpin. Siap, doa mulai. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Nanti yang namanya Ibu panggil silakan tunjuk tangan. Adelia, Afriansa, Ahmad Taufikri, nggak ada ya. Devi, Eis, Fikri Askar, Puji Lestari, Imam Rotama, Irsyad Eranda, Oli Rohman, Efrido Kurniawan, Maria Efrida, Mira Satika, Naufal Basir, Rehan Saputra, Riansa, Sahlani, Samsul Komar, Sinta Serviana, Sinta Maharani, Cynthia Maharani, Sri Alini, Susilo. Sekarang Ibu periksa dulu kelengkapannya, seragamnya, kemudian kesiapan untuk belajarnya. Anak ikat pinggangnya, nah ini nggak dimasukin seragamnya. Masukin. Oke, seragamnya yang rapi, yang rapi. Ikat pinggang pakai ya. Ini mana ikat pinggangnya? Sepatu dilamban, ikat pinggang kita dilamban. Ayo Ibu tinggal dilamban. Nah, seragamnya sudah rapi semua. Sekarang Ibu mau tanya dulu mengenai kesiapan belajarnya di mana? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Ya. Sudah siap ya? Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu nih. Siapa yang masih ingat
minggu lalu sebelum kita melanjutkan materi kita hari ini. Ya, Adel. Materi minggu lalu membahas tentang macam-macam pendekatan geografi. Ya, pendekatan geografi yang kamu ketahui ada berapa? Ada 3. Yang pertama pendekatan perubahan, yang kedua pendekatan lingkungan, Ya. yang ketiga pendekatan kewilayahan. Bagus, cakep. Beri tepuk tangan dulu dong. Kemudian masih ada lagi yang ingat materi kita minggu lalu. Coba siapa yang bisa tunjuk tangan? Siapa yang masih ingat? Kelompok ini? Gak ada? Oh ya, boleh. Materi minggu lalu mengenai aspek-aspek geografi. Ada berapa? Ada 3 macam. Apa saja silakan disebutkan. 1. Aspek geografi fisik, 2. Geografi manusia, 3. Geografi regional. Cakep. Beri tepuk tangan dulu. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai dasar-dasar pemetaan ya. Namun sebelum itu Ibu akan sampaikan dulu mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini ya, yaitu yang pertama memahami dasar-dasar pemetaan ya. Kemudian yang kedua memahami dan mendeskripsikan komponen peta. Kemudian jenis-jenis peta dan cara pembuatan peta. Yang tahu mengenai pengertian peta, pakai bahasa sendiri aja nggak apa-apa. Nggak harus sesuai dengan yang ada di buku atau internet. Dasar-dasar pemetaan ya. Namun sebelum itu Ibu akan sampaikan dulu mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini ya, yaitu yang pertama memahami dasar-dasar pemetaan ya. Kemudian yang kedua memahami dan mendeskripsikan komponen peta. Kemudian jenis-jenis peta dan cara pembuatan peta. Yang tahu mengenai pengertian peta, pakai bahasa sendiri aja nggak apa-apa. Nggak harus sesuai dengan yang ada di buku atau internet. Ya, berdiri dong. Peta adalah gambaran dari unsur-unsur alam atau buatan manusia yang berada di atas atau di bawah permukaan bumi, yang digambarkan pada bidang dasar dan dengan skala bentuk. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu. Tadi di depan ya, kita akan memasuki materi kita ya, yaitu mengenai peta ya. Ibu minta bantuan nih satu anak ya, yang bisa bantuin Ibu ya. Silakan sambil belajar ya. Ya boleh. Ya, itu ya. Silakan adresa digeser ke kanan. Nah ini ya, yang sebelah sana nggak lihat. Ya sini kaki kan. Lihat dulu. Itu ya. Yang pertama ada pengertian peta. Baik dari yang sudah kalian lihat tadi ataupun yang sudah Ibu sebutkan tadi. Sekarang kita sama-sama menyaksikan video ya mengenai dasar-dasar pemetaan. Silakan ya Di Yansa. Silakan Di. Pada kesempatan kali ini kita akan fokuskan pada 5 pembahasan, yaitu pengertian peta, kemudian komponen-komponen peta, fungsi dan tujuan pembuatan peta, jenis-jenis peta, dan cara pembuatan peta. Yang pertama, pengertian peta. Istilah peta diambil dari bahasa Inggris, yaitu map. Kata itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu mappa, yang berarti taplak atau kain penutup meja. Secara umum,
Peta diartikan sebagai gambaran dari permukaan bumi yang digambar pada bidang datar, diperkecil dengan skala tertentu, dan dilengkapi simbol sebagai penjelas. Kemudian ada beberapa pengertian peta menurut para ahli. Yang pertama menurut ICA, yaitu International Cartographic Association. Peta adalah suatu gambaran atau representasi unsur-unsur ketampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa. Pada umumnya, peta digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil atau diskalakan. Kemudian yang kedua menurut para ahli, yaitu menurut Erwin Rais pada tahun 1948, peta adalah gambaran konvensional dari permukaan bumi yang diperkenankan sebagai ketampakan jika dilihat dari atas dengan ditambah tulisan-tulisan sebagai tanda pengenal. Pengertian peta menurut ahli yang ketiga, yaitu menurut Aryono Prihandito pada tahun 1988. Peta merupakan gambaran permukaan bumi dengan skala tertentu dan digambar pada bidang datar melalui sistem proyeksi tertentu. Demikianlah pengertian peta menurut beberapa ahli. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa peta adalah gambaran permukaan bumi yang dibuat pada bidang datar, kemudian diskalakan atau diperkecil, dan diberi simbol sebagai penjelas. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu komposisi ataupun komponen-komponen peta. Peta yang baik adalah peta yang menggambarkan semua ketampakan yang ada dan mudah diinterpretasi oleh penggunanya. Suatu peta akan mudah diinterpretasikan bila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama ada judul peta. Judul peta harusnya menggambarkan isi dan karakteristik peta yang digambarkan. Pemberian judul peta tidak harus berada di atas. Penempatannya bisa di mana saja, selama tidak mengganggu makna dari peta dan masih berada pada garis tepi peta. Kemudian selanjutnya garis tepi atau border. Garis tepi atau border adalah garis yang terletak di bagian tepi peta dan ujung-ujung tiap garis bertemu dengan ujung garis yang berdekatan. Biasanya garis ini disebut rangkap dua dan tebal. Kemudian orientasi. Orientasi merupakan arah penunjuk mata angin. Pada peta biasanya arah mata angin menunjuk ke arah utara. Selanjutnya ada skala peta. Skala peta merupakan perbandingan jarak di peta dengan jarak sebenarnya di lapangan. Ada beberapa jenis skala pada peta. Jenis skala yang sering digunakan pada suatu peta adalah jenis skala garis dan pecahan. Namun ada satu tambahan lagi yaitu skala inci atau skala verbal. Skala angka atau pecahan atau numerik
yaitu skala pada peta yang ditunjukkan dengan menggunakan angka atau pecahan yang sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengenalan terhadap pengetahuan dasar geografi telah kalian pelajari melalui materi pada bab sebelumnya. Kalian menyadari ruang kehidupan manusia sangat luas dengan berbagai permasalahan. Banyak permasalahan yang dihadapi oleh penduduk dalam mempertahankan kehidupannya. Seorang geografer sebagai pakar geografi melihat masalah dan ruangan atau spasial perspektif. Artinya, geografer selalu membawa pertanyaan seperti berapa banyak atau mengapa fenomena ini terjadi di sini dan tidak terjadi di tempat lain. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, geografer menggunakan alat untuk mengukur dan mengumpulkan informasi keuangan. Alat tersebut berwujud data keuangan yang disajikan dalam bentuk peta. Berbagai data keuangan dan visualisasinya akan terlihat pada materi ini. Pengertian peta yang diperkecil sebagai kenampakan jika dilihat dari atas dengan ditambah. Tadi sudah kita saksikan ya bersama mengenai pengertian peta, judul komponen peta, kemudian videonya sudah kita saksikan. Sekarang silakan kalian kerjakan tugas sesuai dengan yang ada di LKPD ya. Ibu kasih waktu 15 menit, cukup nggak? Ya, paling nggak 20 menit lah ya, ditambah 5 menit lagi. Dikasih nama kelompoknya kelompok berapa ya. Kemudian nanti kalau sudah selesai silakan yang sudah siap presentasi tunjuk tangan. Silakan dikerjakan. Sudah ketemu? Nyari ya, silakan dicari. Ya. Ya. Gimana teman-teman, udah dapat belum berdua ya? Sudah ya, waktunya sudah habis. Silakan perwakilan dari kelompok 1 saja ya. Dari kelompok 1 dulu silakan maju untuk presentasi. Nanti kelompok 1, 2, kelompok 2 dan 3 nanti mengajukan pertanyaan. Untuk sesi 1 mungkin satu-satu dulu ya pertanyaannya ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Sebelumnya perkenalkan nama saya Adeli Anissa. Perkenalkan nama saya Anissa. Perkenalkan nama saya Muhammad Tamar. Perkenalkan nama saya Ibu. Perkenalkan nama saya Rina. Baik, kami di sini akan memaparkan hasil dari kerja kelompok kami. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami. Bagi kelompok yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan. Baik, saya dari kelompok 2 ingin menanyakan
tentang peta umum. Silakan untuk kelompok berikutnya. Saya dari kelompok 2 ingin menanyakan jelaskan tentang peta umum. Silakan untuk kelompok berikutnya. Silakan kami dari kelompok 3 ingin menanyakan jelaskan apa yang dimaksud dengan peta topografi. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami di sini akan menjawabnya yang akan dijawab oleh Anissa. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jenis peta menggambarkan. Ya. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 2. Peta umum adalah jenis peta menggambarkan penampakan bumi baik fenomena alam atau budaya. Peta umum dibagi 3 yaitu peta topografi, peta geografi, dan peta dunia atau geografi. Sudah puas? Oke, kali ini saya akan menjawab dari kelompok 3 yang dari pertanyaan Kak Mira ya. 4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan peta topografi. Oke, saya jawab Kak. Peta topografi adalah peta yang menggambarkan relief permukaan bumi. Relief adalah perbedaan tinggi rendah permukaan bumi itu tersebut. Sekian, terima kasih. Ada kurang bagaimana Kak? Ya. Puas. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, itulah tadi presentasi atau pemaparan dari masing-masing kelompok. Dan selanjutnya Ibu minta pendapat kalian mengenai pembelajaran kita hari ini. Ya, jawab yang jujur. Mulai dari kelompok 3. Gimana? Pembelajaran kita hari ini menurut kalian bagaimana? Menyenangkan. Bagus, keren, menyenangkan. Apalagi? Seru. Terus apa lagi? Udah, gitu aja. Terima kasih. Untuk kelompok 2, gimana pembelajaran kita hari ini? Terus asik. Terus keren. Apa lagi? Amazing. Apa lagi? Pengen pulang. Sama. Ya. Kelompok 1 gimana? Jempol 2. Jempol. Apa lagi? Apa lagi? Keren. Apa lagi? Menyenangkan. Kurang nggak? Enggak. Pengen pulang? Sama. Ya, tepuk tangan dulu. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini ya mengenai dasar-dasar pemetaan, dan Ibu ambil kesimpulan sedikit mengenai materi kita hari ini, yaitu mulai dari pengertian peta, kemudian komponen-komponennya, jenis-jenisnya, serta fungsi dari peta itu sendiri. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh temannya ya, dan sudah kita saksikan sendiri bersama-sama bahwa pengertian peta itu adalah diperkecil ya, diberi skala dan diberi pengen pulang? Sama. Ya, tepuk tangan dulu. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini ya mengenai dasar-dasar pemetaan, dan Ibu ambil kesimpulan sedikit
sedikit mengenai materi kita hari ini, yaitu mulai dari pengertian peta, kemudian komponen-komponennya, jenis-jenisnya, serta fungsi dari peta itu sendiri. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh temannya, ya, dan sudah kita saksikan sendiri bersama-sama bahwa pengertian peta itu adalah diperkecil, ya, diberi skala dan diberi simbol sebagai penjelas, ya. Kemudian untuk komponen-komponennya tadi ada judul, ya, ada tahun pembuatannya, kemudian ada garis tepinya, kemudian ada legendanya, kemudian ada asal usulnya, ada proyeksinya, dan lain sebagainya, ya. Kemudian fungsi dari peta itu sendiri adalah yang pertama adalah untuk mengetahui suatu wilayah atau lokasi, ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, ya, mengenai dasar-dasar pemetaan. Sampai jumpa di pembelajaran yang berikutnya. Bersama-sama menutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucap Alhamdulillah. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, ya, silakan ketua kelas dipimpin dulu doanya. Kita doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.